Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan salam sehat buat sahabat-sahabat semuanya. Dalam kesempatan ini kita akan berbagi tutorial atau cara tutup buku untuk si BUMDes yang single entry. Namun sebelumnya kita akan jelaskan kepada teman-teman bahwa kita menggunakan versi yang terbaru, yaitu 1.4. Nah, ada penambahan fitur apa-apa. Di situ ada investor, kemudian ada buku utang piutang. Siapa tahu ada investor yang ingin menginvestasikan modalnya di BUMDes, kan gitu ya. Kemudian ada catatan buku utang piutang. Terus di sini juga ada SHU. SHU-nya nanti yang menjadi dasar buat kita untuk melakukan tutup buku. Dan berikutnya ada kita tampilkan juga posisi kas dan posisi bank sehingga akan kelihatan. Ini mengakomodir posisi kas di BUMDes dan seluruh unit yang dia punya, kemudian posisi bank. Oke, langsung saja teman-teman. Kalau ingin mendownload versi terbarunya, teman-teman bisa dilihat di video saya sebelumnya, di video single entry. Di deskripsinya kita cantumkan linknya seperti ini. Teman-teman tinggal download. Oke, dalam kasus ini kita akan perlihatkan contoh dua kasus yang BUMDes dengan posisi surplus dan dengan posisi defisit. Pada dasarnya sama, akan terlihat di dalam SHU, sisa hasil usaha akan kelihatan. Kalau dia defisit maka pengalokasian surplus akan menjadi 0. Tapi kalau dia surplus, posisinya akan ada pembagian alokasi surplus sesuai dengan kebijakan Perbup di masing-masing kabupaten, kan gitu ya. Oke, kita langsung saja. Ini contoh yang surplus. Nah, ini kan ada surplus 11 juta karena baru transaksi berjalan 4 bulan kalau tidak salah, 4 bulan di bidang internet desa. Nah, ini kalau kita lihat di SHU-nya, ini ada pengalokasian surplus. Jadi sudah ada pembagiannya untuk penguatan kelembagaan, RTM, kemudian ada bonus pengurus dan seterusnya. Juga ada PADes. Karena di kasus ini tidak ada investor atau investasi atau ada menerima penyertaan modal dari masyarakat, masih kosong. Tetapi kalau ada nanti dia akan auto. Ini kasusnya yang di surplus. Oke, kemudian yang kedua ini kasusnya yang defisit. Defisitnya 3 juta lebih, kan itu ya. Ini contoh saja teman-teman. Ini kasusnya. Kalau kita lihat di SHU-nya maka dia akan kosong, kan itu. Jadi tidak ada alokasi pembagiannya. Nah, bagaimana kita tutup bukunya? Kami akan mencontohkan tutup buku yang kasus surplus saja ya. Yang kasus surplus. Oke. Jadi pastikan pertama teman-teman itu harus laporan keuangannya tutup buku per 31 Desember sudah benar dan dipastikan sudah tidak ada yang keliru, kan gitu ya. Jadi kita akan melakukan tutup buku. Oke, langsung saja. Yang pertama, teman-teman ikuti langkahnya. Teman-teman masuk di SHU. Nah, di SHU ini sudah begitu jelas ya. Di SHU jelas ada yang kita kasih warna biru. Warna biru ini tinggal teman-teman blok. Copy. Kita masuk di akun. Ya, ini karena BUMDes ya, ini sudah kita kasih warna kuning juga supaya memudahkan mencarinya. Teman-teman pastikan di paste value, ambil nilainya saja karena sudah kita kunci gitu ya. Jadi jangan paste langsung, paste value, kita ambil nilainya, paste spesial yang value. Oke, berikutnya lagi kita ambil apa? Kita ambil yang PADes ya, PADes. Masuk lagi kita di akun, ada PADes. Kita masuk lagi di SHU, masih ada di sini pajak terhutang. Kebetulan pada saat tutup buku pajak tahunan yang kan pajak final PPh kan ada 0,5% bagi BUMDes yang penghasilannya untuk usaha yang di bawah 4,8 miliar, kan gitu ya. Teman-teman lebih tahu lah itu. Nah, kita copy karena kebetulan belum dibayarkan menjadi hutang. Oke, masuk lagi di daftar akun, ada pajak terhutang. Nih, value lagi, paste value. Kemudian kita masuk lagi
Di neraca kita pengen tahu berapa sebenarnya modal awal dari desa. Oke, 110 juta. Ini harus dikunci, dimatikan karena sudah tahun lalu penyertaan modal desa, karena sudah tutup buku kan gitu ya. Kita masuk di akun lagi, penyertaan modal desa. Selanjutnya apa teman-teman? Defisit tahun lalu ada nggak? Oleh karena itu kita balik lagi di SAU. Di sini ada defisit BUMDes. Karena BUMDes itu dipastikan pendapatannya hanya pendapatan bunga kan gitu ya. Tetapi ada bayar gaji, ada bayar pengurus, pengawas dan seterusnya, penasihat. Ini teman-teman copy masuk lagi di akun. Ada defisit BUMDes tahun lalu karena rata-rata defisit. Karena dia tidak punya penghasilan, yang punya penghasilan adalah unitnya kan gitu ya. Berikutnya lagi apa yang harus kita lakukan teman-teman, larinya ke unit ya. Di unit kita ambil neraca unit karena ini kebetulan hanya unit 1 yang ada usaha, unit lainnya masih belum, masih simulasinya hanya di unit 1 ini kan ada 6 unit ya seperti tutorial sebelumnya. Kita ambil di neraca unit 1, kita lihat berapa modal. Nah, modal awal dari BUMDes kepada unit itu. Kita masuk di daftar akun lagi. BUMDes sudah selesai, kita turun ke bawah. Di bawah ini ada akun unit modal dari BUMDes. Oke. Ya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman kita masuk di neraca. Neraca ini bukan di neraca BUMDes ya, karena neraca BUMDes tidak ada yang harus kita lakukan karena ini sudah auto semuanya. Kita masuk di neraca unit-unit yang lain. Nah, kebetulan di simulasi ini hanya unit 1, berarti kita masuk di neraca unit 1. Apa yang harus kita lakukan? Surplus atau defisit tahun berjalan, teman-teman copy, dipindahkan menjadi surplus atau defisit tahun lalu. Setelah itu selesai, teman-teman masuk di daftar inventaris. Nah, kebetulan yang terisi di daftar inventaris ini kan di BUMDes dan di unit 1, unit yang lain belum terisi. Kita bereskan. Bagaimana caranya? Teman-teman copy jumlah kumulatif, Ctrl C, dipindahkan menjadi tahun lalu, PS value. Oke, setelah itu kita blok sampai dengan umur ekonomis. Ya, sampai dengan umur ekonomis, copy, di paste value kan di tempat yang sama sehingga formulanya menjadi hilang, terkunci dia. Oke, di bawahnya teman-teman klik di bawah yang terisi itu yang baris 10, 10 jadi 8. Oke, kemudian berikutnya di N10 jadi N8. Yang terakhir di kolom H T10 jadi. Teman-teman hanya merubah barisnya ini di kolom C, D, dan H. Setelah itu di blok, tarik ke bawah. Gitu. Oke. Begitu juga dengan unit dengan inventaris di unit. Nah, copy dulu semua transaksi, semua total transaksi kumulatif itu di copy, dipindahkan menjadi tahun lalu. PS value. Ya. Sama perlakuannya. Blok sampai dengan umur ekonomis, Ctrl C dan paste di tempat yang sama. Setelah itu di bawahnya yang tidak ada transaksi kita jadikan ke baris 8. Kolom kedua yaitu kolom D, N13 jadi 8. Dan yang terakhir kolom H, P13 jadi P8. Jangan lupa di blok sampai dengan kolom H, tarik ke bawah. Ya, selanjutnya apa teman-teman? Jika ada terisi di biaya dibayar di muka, perlakuan yang sama dilakukan seperti di daftar inventaris. Karena simulasi ini hanya daftar inventaris yang terisi, maka kita tidak melakukan apa-apa di daftar sewa dibayar di muka. Angka terakhir di BKU BUMDes. BKU BUMDes ini kalau kita mau tarik ke bawah ini kan panjang sekali nih. Jadi di kolom yang paling awal, kolom A ada bulan itu, teman-teman hilangkan checklist di blank sehingga muncul yang di bawah. Kita ambil jumlah kumulatif, pindahkan menjadi tahun lalu, paste value.
Jangan lupa transaksinya semua dihapus. Jangan sampai ada yang tercecer teman-teman. Transaksi tahun berjalan, kalau tidak nanti neracanya tidak balance ya. Kita kembalikan. Ya, berikutnya lagi buku bank. Pastikan semua buku kas dan buku bank termasuk yang di unit kalau jika ada transaksi. Ini perlakuannya sama. Blank dibilangkan centangnya, kita copy yang kumulatif menjadi pindahkan menjadi transaksi tahun lalu. Pastikan transaksinya dihapus. Iya, kita kembalikan lagi. Terakhir, karena hanya ada di unit 1, kita masuk di kas unit 1. Perlakuannya seperti apa? Sama persis. Kita ambil yang di bawah sekali, kemudian kita pindahkan menjadi tahun lalu. Semua transaksi kita hapus. Gitu ya. Balikan. Sekarang kita periksa balik ke home. Ya, sekarang antara aktiva dan pasiva sudah matching ya, sudah kosong semua pendapatan dan biaya karena sudah masuk di tahun berjalan yang baru, kan gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat neracanya. Di neraca BUMDes sudah terlihat hasil pengalokasian surplus. Oke, ada pajak terutang yang belum diselesaikan, kemudian surplus ditahannya menjadi begini, dan posisi neraca juga seimbang antara aktiva dan pasiva. Oke, itu ya teman-teman ya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan lebih enak dan mengerti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.